lewat 7 menit. Saya perkenalkan secara singkat pembicara kita malam hari ini, Pastor Boli, itu dikenal di seantero Indonesia. Nah, sedangkan kami di Flores sekarang menyapa dengan sebutan baru, Mobol itu. Kalau biasanya di Flores disebut Pater Boli, tapi sekarang sudah dibaptis dengan nama baru. Pernah juga bekerja di Keuskupan Merauke, Papua Selatan. Dan karya-karya tulisnya tersebar di mana-mana. Yang terakhir, kalau saya tidak salah, itu ada tulisan tahun 2012 yang tercatat di sini ya. Itu tentang mati dan bangkit lagi, dosa dan ritus-ritus pemulihan menurut orang Lembata, suatu tinjauan antropo-religius untuk memperdalam dan menumbuhkan hidup beriman melalui ibadat tobat inkulturatif. Itu terbit tahun 2012, penerbit Lederero. Sedangkan yang lain itu buku Kebesaran Tuhan dalam Kekecilanku. Singkatnya, Romo Boli sudah menggeluti tema inkulturasi ini dan karya-karyanya sudah cukup banyak dikenal. Tanpa memperpanjang kata, saya mempersilakan Romo Boli kurang lebih untuk waktu 30 menit ke depan akan membawakan tema inkulturasi liturgi di Indonesia. Mau boleh saya persilakan. Terima kasih Romo. Romo Hans, Romo Ya. Stanley dan teman-teman yang lain. Selamat Romo Boli. Selamat malam. Sesuai dengan rencana, sebenarnya 2 minggu lalu saya harus bicara, tetapi karena kesulitan teknis, internet di sini tidak berfungsi, maka ditunda sampai malam ini. Sehingga selamat berjumpa untuk malam ini. Tema yang diusulkan untuk kita bicarakan adalah inkulturasi liturgi di Indonesia, peluang dan tantangannya. Tema ini tujuan utamanya adalah menelusuri secara singkat jejak historis upaya penyesuaian liturgi yang dilaksanakan gereja di Indonesia pra dan pasca Konsili Vatikan II. Lalu melihat peluang-peluang dan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam inkulturasi liturgi. Jejak, peluang, dan tantangan inkulturasi liturgi di Indonesia terutama berkaitan dalam pembicaraan ini berkaitan dengan penyesuaian bahasa serta ritus dan beberapa unsur lain. Saya tidak singgung semua unsur, tetapi yang saya rasa perlu. Untuk Indonesia saya tidak bisa menjangkau semua wilayah karena keterbatasan daya dan data, dan saya mengambil beberapa contoh di beberapa wilayah yang saya sempat dapat. Yang pernah saya minta itu sampai sekarang juga belum ada informasi yang masuk, sehingga saya pikir mungkin itu nanti akan dilengkapi kalau sudah dapat informasinya. Sedikit mengenai jejak historis singkat. Ya, itu pra Vatikan II. Ketika gereja muncul menurut berita pertama itu di Barus abad ke-7, itu kita tidak ada bukti cukup jelas apakah ada upaya untuk penyesuaian liturgi di Barus
Karena waktu itu situasi agak berbeda dengan abad ke-16 ketika orang-orang Portugal menjelajahi wilayah Nusantara saat mengunjungi beberapa pulau termasuk Ternate dan sehingga juga di Makassar. Menurut informasi orang-orang setempat di Flores, pernah juga singgah di Flores, ada tempat namanya Wainokerua di Momere ini yang menurut kisah itu dia singgah di sini. Tetapi tidak ada bukti cukup jelas apakah dia sungguh menguasai bahasa setempat dan mengupayakan penyesuaian juga dalam bidang liturgi. Dia membaptis banyak orang, tetapi umumnya mereka diajar untuk berdoa dalam bahasa Latin dan upaya-upaya penyesuaian yang lain belum ditemukan atau belum ada bukti. Lebih kemudian tuh para saudagar yang singgah di Kepulauan Gebrakan yang menurut saya cukup mantap, itu mengajar orang-orang setempat untuk berdoa dan beribadat, berliturgi dengan bahasa Latin, lalu campur dengan bahasa Portugal yang patah-patah menurut informasi dalam bukunya Romo Hans. Bahasa Portugis yang patah-patah itu dicampur dengan itu bahasa Latin. Dan juga ada unsur-unsur budaya setempat yang perlahan-lahan diambil alih. Misalnya keterlibatan suku-suku setempat dengan tugas yang khusus. Lebih kemudian itu misalnya keterlibatan orang-orang Muslim yang turut ambil bagian aktif di dalam upacara Semana Santa. Dan sampai sekarang, sampai Konsili Vatikan kedua, itu masih cukup sering dipakai bahasa Latin di dalam peran-peran liturgi, tetapi di beberapa tempat sudah mulai dipakai bahasa daerah. Ya, itu antara lain untuk beberapa wilayah yang sempat saya dapat dokumennya itu di Sika, Maumere, itu ada buku yang diterbitkan tahun 1891 dengan judul Sika Surat Doneng. Dan juga buku Katekismus Kesik Kosurat itu tahun 1914. Itu semuanya disimpan di perpustakaan Ledalero di sini. Hanya saya tidak dapat misalnya dari Pulau Jawa, dari Manado ada satu dari Manado, tetapi dari Maluku itu tidak ada, itu disimpan di perpustakaan sini. Saya sudah tanya juga tetapi belum ada jawaban. Lalu beberapa buku yang lain dalam bahasa Lio itu masih di Flores. Kemudian bahasa Tetum di Timor itu juga ada bukunya. Kemudian di Lembata itu bahasa Kedang. Semua buku ini memuat hanya doa-doa harian atau doa-doa untuk kesempatan yang khusus dengan bacaan, tetapi tidak ada teks misa di dalamnya. Ya. Lalu untuk nyanyian itu di Manggarai tahun 47 itu diterbitkan buku dari Serani dengan persetujuan dari Kongregasi Ibadat atau dari Vatikan itu. Satu-satunya buku nyanyian liturgis di Indonesia dalam bahasa daerah yang mendapat persetujuan dari Kongregasi Ibadat.
Dan ada buku lain dalam bahasa Manggarai itu Emetoe Manga Takung Misang Geluk tahun 52. Itu juga dua harian dengan buku bacaan untuk hari Minggu dan hari Raya, baik non Injil maupun Injil. Itu ngaji Minggu berjudul Epi Agu Injil atau baca Duleso Minggu Agu Leso Rame. Itu tahun 59 itu. Dan buku misa bahasa daerah baru muncul pertama itu tahun 30. Saya tidak tahu apakah mungkin di Jawa sudah lebih dahulu. Hanya saya minta supaya dicari informasi di perpustakaan di Muntilan, tetapi saya belum dapat itu informasi dari sana. Yang pertama ini adalah yang saya lihat itu buku misa dalam bahasa Melayu Manado tahun 1930. Lalu yang kedua itu di Pulau Lembata, Lamaholot. Dialek Lamelera, itu judulnya Sudu Hormat Mengaji Misanan Sambut. Itu diterbitkan tahun 37. Dan sedikit menarik untuk Sudu Hormat ini, ada 8 rumus misa dan ada 53 nyanyian liturgi dalam bahasa Lamelera, semuanya dalam bahasa Lamelera. Dan sebagian besar orang tua sampai sekarang mereka masih ingat semua itu doa-doa dan nyanyian. Lalu yang menarik, lebih menarik itu bahwa diduga penyusunnya itu Imam SPD pertama di Lembata, itu menyusun doa dalam bahasa Lamelera untuk diucapkan oleh guru agama dan semua umat yang hadir misa itu selama doa syukur agung dalam bahasa Latin diucapkan secara diam-diam oleh imam. Dan isinya ketika saya bandingkan itu kurang lebih sama dengan isinya itu berkaitan dengan isi dari doa syukur agung. Jadi dengan cara ini umat diberi kesempatan untuk ambil bagian aktif dalam perayaan Ekaristi, khususnya selama doa syukur agung. Dan keinginan untuk mengaktifkan umat dalam Ekaristi sangat didorong oleh Paus Pius ke-10 awal abad 20 dan kemudian oleh Paus Pius ke-12 dan lebih kemudian lagi oleh bapak-bapak konsili. Walaupun itu perlu dipertimbangkan kalau memang itu umat mengucapkan isi dari doa syukur agung. Maaf. Dan pada tahun 52 itu ada buku dalam bahasa Jawa yang berisi naskah misa hari Minggu dan hari Raya. Itu berisi terjemahan doa-doa, nyanyian-nyanyian, dan bacaan-bacaan. Dan sebelum naskah introitus, terdapat pengantar dalam bahasa Jawa untuk setiap misa. Dan kerangkanya memperlihatkan unsur-unsur dalam Ordo Missae Pius ke-5. Lalu, sekitar tahun 50-an ini, juga di Manggarai ada perayaan yang disebut Misa Kabah. Yaitu misa yang digabungkan dengan persembahan kerbau di tengah kampung sebelum perayaan Ekaristi dimulai. Lalu perayaan sesudah persembahan kerbau, perayaan Ekaristi dirayakan di bagian selatan dari kampung dan umat menyanyikan lagu-lagu daerah, juga membawa bahan persembahan
dengan cara Manggarai, dan doa-doanya juga dalam bahasa Manggarai. Hanya saya sudah mencari teks itu dari tahun 50-an ini, tapi saya belum dapat teksnya. Ya, hanya beritanya bahwa ada misa Ka'bah itu. Nah, lalu tahun 60 itu baru diberi izin secara resmi dari Roma untuk boleh menggunakan bahasa Indonesia dalam Ekaristi. Kalau buku doa dalam bahasa Indonesia itu sudah sekitar tahun 50-an ini ada buku yang diterbitkan di Ende yang berjudul Bakti kepada Allah, yang disusun oleh seorang imam namanya Lalong Bakok, tapi nama samaran itu. Gua batuk, minta maaf. Lalu yang buku misalnya itu Misteri Ibadat itu tahun 60 diterbitkan. Tetapi ada teks di bagian kiri bahasa Latin dan bagian kanannya itu bahasa Indonesia. Khususnya Doa Syukur Agung, ya. Itu kira-kira sebelum Vatikan kedua, ya. Dan dalam konsili, ya, ada peran dari para misionaris sekaligus pimpinan di keuskupan-keuskupan di Indonesia yang cukup getol mencanangkan ide untuk penyesuaian liturgi terutama di wilayah misi. Saya hanya catat di sini 3 orang, yaitu Monsinyur Van Bekum, yang sebenarnya sudah lebih dahulu terlibat dalam diskusi tentang hal ini pada tahun 56-57 di Assisi. Kemudian diminta secara khusus untuk terlibat dalam tim penyusunan dokumen Konsili Vatikan kedua, khususnya konstitusi liturgi. Dan ide-ide yang disampaikan itu memang disambut baik juga oleh atau didukung juga oleh para misionaris lain dari Filipina, dari Papua New Guinea, dan dari daerah misi yang lain, sehingga akhirnya bisa dirumuskan pokok pikiran mengenai penyesuaian dengan budaya setempat di dalam konstitusi liturgi nomor 36 sampai 40, ya, yang disebut sebagai Magna Carta dari penyesuaian liturgi. Sedangkan Monsinyur Sugiyo Pranoto itu terkenal dengan idenya untuk penyesuaian budaya orang-orang Indonesia dengan semboyan Indonesia 100% dan Katolik 100%. Sedangkan Monsinyur Gabriel Manek itu ide untuk kemandirian tenaga pemimpin. Lalu pasca Konsili Vatikan kedua, sesudah konsili itu mulai digenjot itu pembaharuan buku-buku liturgi, dan dicatat dalam konteks Indonesia itu diterbitkan buku Tata Perayaan Ekaristi pada tahun 70, yang kemudian direvisi tahun 75 dan direvisi lagi tahun 79, yang berlangsung lebih 25 tahun, dan dibaharui lagi tahun 2005, dan baru-baru kita dapat tahun 2020 edisi Tata Perayaan Ekaristi yang terakhir.
Sedangkan buku misa itu teks buku misa terjemahan yang pertama itu dipakai tahun 60-an, 70-an, maaf 70-an, lalu diupayakan teksnya sejak ke 2005, lalu diusulkan tahun 2008 teksnya, tetapi ada perubahan tertentu. Nanti mungkin sebentar saya akan singgung lagi itu hal ini dalam hubungan dengan bahasa. Lalu kembali ke tahun 80-an, khusus mengenai inkulturasi, itu dibuat angket dan seminar tentang inkulturasi, lalu disidangkan dalam Kongres Liturgi Nasional yang ketiga dengan tema inkulturasi liturgi yang menghasilkan pedoman proses inkulturasi liturgi dan buku upacara pemberkatan inkulturatif, yaitu Liturgi Sakramental Inkulturatif tahun 1984. Yang menarik di sini tahun 84 dalam buku ini itu salah satunya antara lain upacara membakar barang-barang takyul. Itu saya kira salah satu upacara inkulturatif, sakramentali inkulturatif yang dimasukkan di dalam buku upacara ini. Ya. Itu hasil dari keputusan Kongres Liturgi Nasional yang ketiga ini. Lalu tahun 90-an, itu tahun 94 itu dikeluarkan instruksi liturgi Romawi dan inkulturasi sebagai instruksi yang keempat dengan uraian mengenai langkah-langkah dan kemungkinan-kemungkinan serta penanggung jawab pelaksanaan inkulturasi liturgi. Ada pedoman cukup jelas mengenai inkulturasi liturgi yang menjadi rujukan untuk menempuh langkah-langkah yang tepat dan benar. Dan berdasarkan hal ini, liturgi Romawi dan inkulturasi, pada tahun 1996 KWI membaharui pedoman yang sudah dikeluarkan 10 tahun sebelumnya pada tahun 1980 itu dan dimuat pada dalam buku 1984. Dan pedomannya itu ada sebuah leaflet yang menurut saya itu baik kalau diperhatikan oleh semua petugas pastoral, yaitu pedoman inkulturasi liturgi. Ini pedoman ini. Ya. Yang leafletnya menurut saya cukup mudah untuk dibawa kemana-mana untuk dibaca supaya bisa membantu untuk mengupayakan proses itu. Itu tahun 96. Dan upaya-upaya secara historis sangat singkat, upaya-upaya yang dibuat sebenarnya cukup banyak, ya. Hanya saya tidak bisa sebut semuanya di sini. Yang menguntungkan adalah bahwa sekitar 3 dasawasa terakhir hampir semua uskup itu orang Indonesia dan peluangnya amat besar karena mereka tahu situasi dan budaya orang setempat dan mempunyai wewenang sesuai dengan konstitusi dan buku-buku acuan untuk menyesuaikan liturgi dengan budaya para peraya di kuskupan masing-masing. Dan juga makin banyak orang yang belajar liturgi dan jadi dosen-dosen liturgi di sekolah tinggi filsafat dan teologi yang telah belajar dan mengajar tentang inkulturasi liturgi. Dan ini satu peluang yang sebenarnya sangat besar, ya. Dan selain itu, minat yang besar dari para mahasiswa dan peneliti yang bukan mahasiswa, ya,
yang menulis topik tentang inkulturasi liturgi dengan praktek yang kadang-kadang ya membanggakan, tetapi juga kadang-kadang kebablasan ya. Dan hasil penelitian inkulturasi liturgi serta praktek liturgi inkulturatif itu baik ritus maupun unsur-unsur tertentu telah dipublikasikan dalam bentuk artikel atau buku yang disebarkan sebagai bahan cetakan atau secara elektronik. Dan ini sebenarnya ada cukup banyak bahan yang bisa dipelajari. Kita bersyukur bahwa uh, uh, dulu itu Mawi memutuskan untuk membuat pekan liturgi nasional, pekan inkulturasi liturgi nasional. Mungkin Romo Jack masih ingat itu pekan yang dibuat sesudah Pentakosta sampai hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Itu namanya pekan liturgi inkulturasi liturgi nasional. Tapi sesudah muncul ide untuk membuat bulan liturgi nasional, maka pekan ini sepertinya kurang mendapat perhatian lagi. Hanya sebenarnya satu peluang baik gitu, tapi kurang mendapat perhatian lagi, kurang berbunyi lagi karena ide untuk menyiapkan bahan liturgi bagi pembinaan bulan pada bulan liturgi nasional itu. Ya. Lalu perkembangan teknologi komunikasi dan informasi zaman sekarang memang sangat menolong para peraya untuk mencari informasi tentang inkulturasi liturgi dan sekaligus membantu para peraya menyesuaikan liturgi dengan adat istiadat setempat dan budaya kontemporer. Itu juga sebenarnya satu peluang yang patut disyukuri. Ya. Dan sedikit pendalamannya, saya tidak mau bicara banyak di sini, hanya saya langsung ke halaman 11 sebagai kesimpulan tentang bahasa ini, bahasa yang dipakai di dalam buku-buku liturgi. Pertama, sebagai pedoman untuk bahasa liturgi, baik dalam terjemahan maupun dalam komposisi, itu pedoman yang disebut Comme les Parois tahun 69 dikeluarkan, yang memberikan kemungkinan kepada gereja setempat untuk menerjemahkan teks-teks secara pastoral dengan rumus-rumus yang lebih mudah dipahami, tidak jauh dari teks asli tetapi bukan terjemahan harafiah. Itu pedoman Comme les Parois. Ya. Baru tahun 94 dikeluarkan lagi pedoman yang baru. Bahkan itu disebut itu instruksi. Yaitu tentang terjemahan liturgiam autentikam. Buku-buku liturgi harus memperhatikan pedoman ini. Terjemahan buku-buku liturgi harus memperhatikan pedoman ini. Yaitu prinsipnya teks asli harus diperhatikan sambil mengupayakan terjemahan yang mudah dimengerti. Tapi digarisbawahi teks yang asli. Sehingga terjemahan teks asli itu tidak boleh diabaikan. Dan ini yang prinsip yang dipegang oleh para uskup. Tapi mereka dahulukan teks yang mudah dimengerti. Teks yang mudah dimengerti tetapi harus berdasarkan teks asli. Itu prinsip yang dianut oleh para bapak uskup untuk terjemahan dari teks-teks liturgi sampai sekarang ini. Dan sampai tahun 2022 ini 23 September 2023 baru-baru di Tapiret, itu tim yang dibentuk oleh KWI telah membuat revisi untuk
1118 halaman dari buku misa diharapkan bisa lebih cepat selesai karena hanya sisa 180-an halaman sambil memperhatikan metode tadi. Boleh saya katakan bahwa peluang penyesuaian bahasa dalam proses terjemahan buku-buku liturgi edisi acuan itu sangat terbatas atau katakan lebih terbatas dibandingkan dengan kemungkinan menyusun ibadat atau doa-doa devosional. Ya. Dan itu kita diberikan kemungkinan jauh lebih besar untuk ini. Ya. Jadi ada peluang besar untuk penyesuaian bahasa dalam menyusun ibadat atau doa devosional. Ya. Dan ada banyak yang cocok dengan situasi dan adat budaya orang Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan ungkapan dengan gaya bahasa kita. Tetapi perlu juga diperhatikan bahwa terdapat peluang besar untuk menggunakan bahasa daerah setempat dalam menyusun ibadat atau doa-doa devosional. Doa-doa asli yang digunakan dalam ritus adat setempat itu dapat dipertimbangkan untuk menggunakannya pada saat yang cocok dengan memberi makna Kristiani dan pada doa-doa asli itu. Dan aspek Kristiani yang harus mendapat perhatian dalam doa-doa Kristiani itu, dalam doa-doa asli yang mau dijadikan doa Kristiani itu adalah aspek trinitaris, kristologis, eklesiologis, soteriologis, dan pneumatologi yang perlu diperhatikan oleh para perancang teks-teks dalam doa-doa bahasa daerah supaya bisa memperhatikan aspek-aspek ini, peluang ini. Sedangkan peluang lain dalam bidang ritus dan unsur-unsur itu sebenarnya ada cukup banyak kemungkinan, ya. Berdasarkan di Liturgia Romana et Inculturatione, ya, itu sebetulnya ada inkulturasi, ada Indonesia. Berarti liturgi sakramen yang lain tidak ditulis oleh dokumen instruksi tadi. Yang ditulis itu hanya unsur-unsur tertentu saja, termasuk Ekaristi. Tidak ditulis ritusnya, tetapi unsur-unsur tertentu. Ya. Dan ini yang barangkali mengelirukan cukup banyak orang untuk menggunakan istilah Ekaristi inkulturatif yang sebenarnya dimaksudkan itu Ekaristi dengan unsur-unsur inkulturatif. Tapi bukan Ekaristi inkulturatif, karena Ekaristi inkulturatif berarti dalam pengertian teknis ini berarti Ekaristi yang titik tolaknya adalah upacara syukuran adat setempat sebagai titik tolak, lalu disusun sebuah ritus dengan makna Kristiani yang kita sebut Ekaristi inkulturatif. Tapi itu yang tidak dimasukkan oleh gereja. Gereja tetap menggunakan Ekaristi dengan pola Romawi. Itu tetap dipertahankan. Pola Romawinya hanya unsur-unsur tertentu yang boleh disesuaikan. Ya, jadi polanya tidak diubah. Ya, termasuk pola untuk pengakuan, sakramen pengakuan, pola untuk sakramen krisma, pola untuk sakramen tabisan imam atau diakon atau uskup, pola untuk sakramen pengurapan orang sakit. Itu pola yang asli yang mirip sakramen ini tidak jadi titik tolak untuk menyusun satu upacara inkulturatif. Hanya unsur tertentu saja. Maka
hendaknya kita hindarkan sedapat mungkin supaya tidak menimbulkan salah kaprah di sini. Ya, yaitu pemakaian istilah ekaristi inkulturatif atau tabisan inkulturatif atau eh, eh, pengakuan dosa inkulturatif atau eh, ini apa sakramen pengurapan orang sakit inkulturatif. Ya, jadi kemungkinan untuk sakramen-sakramen yang lain itu memang hanya unsur-unsur saja. Nah, unsur-unsur tertentu itu baik dalam sakramen-sakramen lain tadi maupun juga sakramen 4 sakramen yang dua sakramen yang sebelumnya disebut dan sakramentali dan juga itu pemakaman itu unsur-unsurnya bisa juga disesuaikan dengan budaya setempat dengan mengacu pada pola Romawi. Jadi kemungkinan penyusunan unsur-unsur ini untuk semua sakramen dan sakramentali dan kayu ulin. Tapi kalau misalnya dibalut dengan emas atau perak di bagian dalamnya itu pasti lebih baik lagi. Dan teknik untuk itu yang perlu dipertimbangkan baik-baik. Ya, supaya bisa memenuhi syarat. Karena saya ingat waktu Paus datang di Maumere itu diusulkan sudah dibuat itu piala dari tempurung yang bagus sekali. Tetapi setengah jam sebelum perayaan itu seremoniaris mengatakan mari kita uji apakah sesudah saya tuang air dia meresap. Dan memang waktu itu ternyata airnya meresap lalu dia bilang ini tidak memenuhi syarat. Jadi akhirnya tidak dipakai. Tapi kemungkinan itu diberikan ya untuk menggunakan peralatan bahan setempat yang memenuhi syarat. Ya. Dan juga bentuk bangunan gedung ibadat itu di mana-mana dibuat upaya untuk penyesuaian dan patut kita puji ada cukup banyak tempat yang membuat ini. Di Jawa misalnya di Klaten itu Romo almarhum Romo Romo siapa yang saya lupa lagi namanya ini yang sudah meninggal ini Romo Jack namanya siapa tuh yang bangun gedung ibadat di Klaten itu Romo yang sudah Mangun, meninggal dari Mangun, Jogja, Bruder bukan Romo Budi dari Mangun, ini, Mangun Wijaya, Mangun Wijaya ya. Pastor Mangun artificial intelligence ini itu sebenarnya memberi peluang besar untuk membuat penyesuaian liturgi demi menjawab kebutuhan rohani dari para perayah di era ini. Tetapi seperti pedang bermata dua, itu kita perlu waspada juga supaya perkembangan ini tidak membawa dampak yang negatif terhadap liturgi dan para perayah. Ya. Sedikit tantangan inkulturasi liturgi. Ya, sebenarnya saya sudah singgung juga dalam peluang-peluang itu satu dua hal. Nah, yang pertama itu pemahaman yang belum memadai dan berbeda tentang inkulturasi liturgi dan liturgi inkulturatif. Jadi inkulturasi liturgi itu adalah proses untuk menyesuaikan liturgi supaya bisa dirayakan oleh para peraya dengan penuh keaktifan dan mencapai tujuannya untuk memuji dan memuliakan Allah dan keselamatan manusia. Jadi prosesnya untuk mencapai itu, sedangkan liturgi inkulturatif itu adalah
hasil dari proses itu. Jadi perayaannya yang membuat orang pandang pedoman dan rumit tidak penting. Lebih penting itu saya punya pikiran pribadi, praktek pribadi yang akhirnya menimbulkan hal-hal yang kebablasan. Ya, saya masih ingat itu waktu kami novis,